penampilan Denada yang terlihat jauh berbeda sejak menjalani operasi plastik di Thailand beberapa waktu lalu masih terus mencuri perhatian publik. Wajahnya kini terlihat jauh lebih muda dengan kulit yang lebih kencang, serta hidung yang nampak lebih mancung dan proporsional. Tak hanya itu, bentuk tubuhnya yang kini semakin ideal juga membuat banyak penggemar terpukau, hingga tak sedikit yang penasaran dengan rahasia transformasi dramatis sang penyanyi. Namun, di balik perubahan yang menuai pujian itu, ternyata ada cerita unik yang dialami Denada setelah menjalani operasi plastik yang kabarnya menghabiskan biaya fantastis hingga 300 juta rupiah. Untuk makan yang sehat, tapi juga dokter Emilia itu tidak pernah ngasih aku obat. Jadi nggak ada yang namanya obat-obatan harus minum obat ini nggak ada. Cuma beliau memang menganjurkan karena aku adalah seorang Zumba instructor dan profesinya sekarang adalah sebagai Zumba instructor. Jadi ada beberapa vitamin, tapi bentuknya vitamin. Jadi kayak obat penahan lapar atau obat ngacur lemak atau apa yang kadang-kadang orang suka bilang kan, Dena pasti minum obat ini, obat itu. Enggak, aku tidak minum obat-obatan apapun karena memang dokter gizi yang membantu aku itu beliau tidak memberikan aku rekomendasi obat apapun gitu. Hidung yang tadinya tidak setinggi ini, itu ternyata dalam keseharian aku itu perhitungannya beda. Tinggi hidung beda, perhitungannya juga beda. Dalam arti kata misalnya aku tuh sering banget yang suka kejadian, paling sering kejadian adalah nabrak jendela mobil. Jadi kalau misalnya ngelihat keluar, aku pikir masih jauh dari hidung aku, ternyata udah deket, jadi ketabrak sama jendela, hidungnya tuh nabrak jendela mobil. Terus kayak kalau minum dari tumbler atau apa tuh suka kepentok ujung hidungnya yang kayak gitu-gitulah. Tak hanya wajah dan hidungnya yang berubah, bentuk tubuh Denada pun ikut mengalami transformasi signifikan. Kini ia terlihat jauh lebih langsing dengan berat badan yang ideal, membuat penampilannya tampak segar dan bugar seperti wanita di usia 30-an. Usut punya usut, perubahan ini ternyata bukan hanya hasil dari operasi plastik semata, tetapi juga buah dari komitmen Denada dalam menjalani pola hidup sehat yang sudah ia terapkan sejak pandemi lalu. Semenjak aku jadi Zumba instructor dan aku punya pelatih olahraga pribadi, sehingga ya aku berusaha untuk merubah pola hidupku. Jadi pola hidupnya aku usahakan lebih sehat, pola makannya aku usahakan lebih sehat. Ya memang udah berlangsung, udah bertahun-tahun juga sih. Total udah 12 kilo, tapi itu benar-benar dicapai dalam waktu yang lama, udah bertahun-tahun, nggak instan. Meski sudah merasakan hasilnya dengan tubuh yang langsing dan proporsional, Denada mengaku hidupnya belum benar-benar ideal. Di balik penampilannya yang kian memesona, ia menyadari bahwa untuk bisa menjalani pola hidup sehat yang 100% sempurna bukanlah hal yang mudah. Meski begitu, Denada berusaha untuk tetap realistis dan tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Nggak ada sih, cuma otomatis karena pola hidupnya berubah. Tapi kan pekerjaannya juga masih membutuhkan aku untuk nggak bisa 100% pola hidup sehat. Dalam arti kata masih sering begadang, makanan juga nggak bisa 100% makanan yang sehat-sehat banget. Berhasil menurunkan berat badan hingga 12 kg, Denada pun tak pelit untuk membagikan rahasia dan tips yang selama ini ia terapkan. Tapi enaknya, makanya aku selalu bilang kalau memang seseorang itu kepengen memulai untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat, makan lebih sehat, kalau bisa, kalau ada rezekinya minta bantuan dari dua profesi tersebut, dokter gizi ya, dokter yang benar-benar seorang dokter gizi, lalu satu lagi adalah pelatih kebugaran atau pelatih olahraga yang mempunyai sertifikasi yang memang mumpuni gitu, dan mereka sudah mengerti bagaimana caranya untuk memberikan, karena yang namanya pola makan dan pola olahraga itu nggak bisa disamakan semua orang. Apa yang pola yang aku lakukan kalau dilakukan kepada Mbak, kemungkinan besar hasilnya nggak sama gitu, karena kan kita dua orang yang berbeda dengan metabolisme dan tubuh yang berbeda. Tapi yang pasti semuanya kembali lagi makannya hidup sehat, makannya coba untuk makan yang sehat. Tapi juga dokter Emilia itu tidak pernah ngasih aku obat, jadi nggak ada yang namanya obat-obatan harus minum obat ini nggak ada. Cuma beliau memang menganjurkan karena aku adalah
seorang Zumba instructor dan profesinya sekarang adalah sebagai Zumba instructor. Jadi ada beberapa vitamin, tapi bentuknya vitamin, jadi kayak obat penahan lapar atau obat penghancur lemak atau apa yang kadang-kadang orang suka bilang kan, Dena pasti minum obat ini, obat itu. Enggak, aku tidak minum obat-obatan apapun karena memang dokter gizi yang membantu aku itu beliau tidak memberikan aku rekomendasi obat apapun gitu. Nggak setinggi itu karena yang berat itu bukan di biaya, tapi yang di berat itu adalah menjaga konsistensinya, itu yang berat kalau menurut aku. Karena kalau biaya itu kan ya kita konsultasi dengan beliau ya, konsultasi dia dokter gizi itu nggak mesti dengan beliau juga kan, banyak sekali dokter gizi yang lain di seluruh Indonesia yang bisa ditemui di rumah sakit, klinik dan lain sebagainya gitu. Jadi rate-nya pasti berbeda-beda gitu, dan itu kan bukannya kita temui setiap hari juga. Kurun waktu berapa lama, 2 bulan, 3 bulan baru nanti ketemu lagi untuk kontrol, sebulan misalnya ketemu lagi untuk kontrol gitu. Yang berat itu adalah menjaga konsistensi dan menjaga kemantapan hati untuk terus bisa konsisten, karena semua gaya hidup sehat, pola makan sehat itu semua nggak akan berhasil kalau tanpa konsistensi. Ada di supermarket. Besok aku melakukan surgery rinoplasti nih di Bangkok. Jadi aku mau kasih tau kalian barang-barang apa aja yang aku beli di supermarket untuk aku jadiin stok bahan makanan di Airbnb kita. Yuk ikutin. Oke, yang pertama kita cari strawberry dulu. Berries itu bagus banget, vitamin C, vitamin A, fiber dan segala macam. Blueberry, berries aja pokoknya berries.